nih, di sini saya akan memberitahu kepada kalian yang di rumah bagaimana sih cara menentukan ide bisnis. Yuk simak. Nah, ini ada bagaimana kita mencari ide bisnis. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu ide. Ide itu merupakan konsep dari gagasan hasil pemikiran dalam seseorang. Dalam dunia usaha, ide merupakan suatu gagasan yang digunakan sebagai rancangan awal memulai sebuah bisnis. Untuk mengetahui perkembangan ke depannya untuk bisnis kita sendiri. Untuk ide, sama halnya memilih jalan yang akan ditempuh. Jalan tersebutlah yang akan membawa kita untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kita sekarang mengetahui apa sih macam-macam sumber ide. Nah, yang pertama ini adalah sumber ide dari pekerjaan. Suatu pekerjaan yang pernah Anda tekuni pada waktu yang lalu dapat dijadikan sebagai salah satu sumber ide dengan menggali apa yang sudah Anda lakukan dalam pekerjaan sebelumnya. Dapat menghasilkan ide bisnis yang bagus. Anda dapat menggunakan ide bisnis tersebut untuk merancang dan mengonsep usaha apa aja yang Anda mulai. Misalnya, jika Anda pernah bekerja di sebuah restoran dimsum, maka secara tidak langsung Anda sudah belajar dan mendapatkan kemampuan dalam usaha dimsum. Tinggal Anda mempraktekkan ilmu yang sudah Anda dapat dari pekerjaan sebelumnya untuk memulai dan mencoba sebuah usaha sendiri. Yang kedua, sumber dari ide dari kemampuan. Kemampuan yang Anda miliki bisa Anda dapatkan dari hasil belajar. Coba ingat-ingat hal apa aja yang pernah Anda pelajari sebelumnya. Proses pembelajaran tidak hanya datang dari pendidikan formal, seperti sekolah, namun bisa juga datang dari luar pendidikan non-formal, seperti kursus dan pelatihan. Semua hal yang pernah Anda pelajari dapat Anda gunakan sebagai rujukan sumber-sumber ide untuk berbisnis. Kemampuan yang Anda kuasai bisa menjadi fondasi yang kuat jika dijadikan sebagai acuan untuk memulai dan menekuni bisnis. Ini adalah contohnya. Pada masa lalu, Anda pernah mengikuti kursus menjahit. Anda dapat memanfaatkan kemampuan yang Anda miliki tersebut sebagai fondasi awal dalam memulai usaha. Anda dapat mengembangkannya untuk menjadi seorang desainer pakaian dan membuka butik sendiri. Ada ketiga, sumber ide dari hobi dan minat. Jadikan hobi dan minat yang Anda sukai sebagai sumber ide untuk berbisnis. Menggeluti bisnis yang memiliki latar belakang hobi atau minat yang kita sukai dapat membentuk Anda nyaman dan dalam menjalaninya. Berbisnis yang sangat kita sukai akan terasa seperti Anda sedang bermain-main, namun Anda mendapatkan uang. Umumnya, orang yang menekuni bisnis dalam bidangnya melandaskan hobi tidak mudah bosan, malahan akan bertambah semangat untuk melangkah maju lebih depan. Misalnya, seorang memiliki hobi membuat kue, seperti pepatah yang mengatakan, sambil menyelam minum air, yaitu dapat menyalurkan hobi tersebut sekaligus mendapatkan penghasilan. Bisa membuat produk kue resep sendiri, dengan menjalani bisnis yang didasari hobi, maka ia tidak akan terasa seperti halnya orang yang bekerja. Ia akan menikmati bisnisnya tanpa merasakan lelah atau capek. Yang keempat, sumber ide dari pengalaman. Nah, pengalaman merupakan guru terbaik untuk dijadikan sumber ide bisnis yang inspiratif. Mengapa? Karena pengalaman yang digunakan sebagai sumber ide tidak hanya datang dari pengalaman pribadi saja, namun bisa juga Anda gunakan pengalaman yang pernah dialami oleh orang lain sebagai sumber ide bisnis Anda. Biasanya pengalaman buruk akan mendapatkan kesan tersendiri dan sulit untuk dilupakan. Pengalaman yang buruk bukan berarti harus dihindari, namun harus dipelajari supaya terhindar dari kesalahan yang terulang. Dalam mempelajari dan mencari pemecahan masalah, inilah kemudian muncul ide brilian yang dapat digunakan sebagai lahan bisnis. Ini saya ada contohnya, yaitu Anda pernah mempunyai pengalaman ketika pergi ke kafe dan sesampai kafe mendapatkan pelayanan yang sangat tidak memuaskan, seperti pelayanannya jutek, bermalas-malasan. Padahal usaha dalam bidang jasa ke depannya pelayanan konsumen.
Bermodalkan pengalaman tersebut, Anda mendirikan usaha kafe dengan fasilitas dan pelayanan yang lebih ramah kepada konsumen. Yang kelima, sumber ide dari pengamatan. Siapa sangka pengamatan yang Anda lakukan dapat memberikan bermacam-macam sumber ide untuk memulai bisnis. Dengan mengamati apa yang terjadi di sekitar, kita dapat mengetahui peluang usaha dengan berupa berbagai macam kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Dari hasil pengamatan tersebut, kita dapat menangkap peluang untuk dijadikan sebagai lahan bisnis. Kemampuan menganalisa dapat menangkap peluang merupakan keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh seorang wirausahawan. Misalnya, dari hasil pengamatan yang saya lakukan, melihat banyaknya pasangan rumah tangga yang berkarir sehingga mereka kekurangan waktu untuk mengurus rumah dan mengasuh anak. Dari hasil pengamatan saya, dapat menangkap peluang untuk mendirikan biro jasa penyaluran tenaga asisten rumah tangga yang legal. Dengan bisnis tersebut, kita dapat mendapatkan ladang bisnis dalam bidang jasa sekaligus membantu orang lain. Nah, itu dia tadi cuplikan bagaimana cara menentukan ide bisnis. Jika sudah kalian mengerti, yuk terapkan.